Nah, buat nomor nomor 1 yang jelasin nanti ada aku. Oh, sorry. Nah, ini. Langsung aja ya, buat tugas nomor 1. Di sini diketahui lokasi di kampus Teknik Geodesi UGM. Nah, dengan bujur geografiknya sebesar ini, 110 derajat, 22 menit, dan 22 detik. Dan untuk satuan waktunya yaitu 7 jam, 21 menit, dan 29,5 detik. Kemudian untuk epok waktunya atau ZT-nya itu ada pada tanggal 29 September tahun 2022 dengan jamnya yaitu jam 13 atau jam 1 siang. Kemudian untuk menitnya yaitu 3X, di sini 3X, di mana X itu ada ketentuannya. Untuk X sama dengan 1 itu kelas A, dan X sama dengan 2 itu kelas B ya. Nah, di sini aku nulisnya 2 karena aku di kelas B. Kemudian untuk Y-nya itu nomor urut absen. Di sini aku misalin nomor absenku 10. Nah, kemudian untuk bujur TZ-nya yaitu 7 jam. Ini tuh apa sih? Ini tuh selisih waktu antara local time di Indonesia dengan di Greenwich. Nah, kemudian di sini yang pertama kita itu diminta untuk menghitung LAT. LAT itu apa? LAT itu kepanjangan dari local apparent time. Sini. Jadi dia itu diukurnya itu dari meridian lokal ke sini. Kemudian untuk menghitung LAT, di sini kita itu ada beberapa proses. Yang pertama itu kita harus menghitung epok T dalam GMT. Nah, untuk rumus GMT sendiri yaitu ZT dikurangi bujur TZ. ZT itu apa? Yaitu waktu tadi yang udah disebutin epoknya berapa. ZT-nya tadi kan 13, 32, 10. Nah, di sini kemudian dikurangi oleh bujur TZ. Bujur TZ-nya kan 7 jam ini. Nah, dapatnya ini 6 jam, 32 menit, dan 10 detik. Itu nanti dapat GMT. GMT itu apa? GMT itu singkatan dari Greenwich Mean Time. Kemudian selanjutnya kita itu menghitung LMT atau Local Mean Time. Nah, untuk waktu lokalnya itu dari GMT ditambah bujur lokal. GMT-nya ini kita dapat ini, kemudian bujur lokalnya yang ini. Sehingga didapat ini. Hasil hitungannya ini jam 13 menit ke 53 dan detik ke 39,5. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencari ET atau Equation of Time. Equation of Time sendiri itu merupakan selisih waktu matahari sejati dengan waktu matahari rata. Jadi intinya dari soal yang tugas pertama ini tuh kita mencari tentang sistem waktu yang berbasis fenomena rotasi bumi dan posisi matahari yang digambarkan oleh gambar ini. ET-nya di mana? ET-nya tuh di sini. Jadi ET itu selisih antara LAT yang ini dengan LMT ini. Itu kalau pakai waktu lokal. Kalau pakai waktu Greenwich itu selisihnya antara GAT ini dengan GMT gitu. Nah, buat cara cari LAT, buat mencari ET sendiri itu gimana sih? Di soal kan diminta buat menghitung atau interpolasi. Buat lebih mudahnya aja kita pakai website aja, boleh pakai website ini, Falakiyah NU. Di sini ya. Nah, nanti itu di website ini teman-teman bisa buat tampilan biasanya tuh nanti tampilan simple gini doang. Nah, buat advance-nya teman-teman bisa rubah sesuai tanggal epok waktu. Di situ kan tanggal 29 September tahun 22 ya. Jamnya tuh buat jamku 13, 32, dan 10. Buat sampai ke berapa, sampainya disamain aja 29
September 22, jamnya 13.32, misal sampai 15 ya. Nah, di sini difilter buat per detik. Nanti diproses, dapat nih, di detik itu. 13.32.10 buat ET-nya berapa? ET-nya itu yang ini, 9 menit 42,17 detik. Ini, kemudian baru bisa kita mencari LAT. LAT atau Local Apparent Time. Jadi rumusnya itu dari LMT ini ditambah dengan ET. LMT-nya kan 13.53.39,5. Kemudian ET-nya tuh 9 menit 42,17. Kalau dari sini ditambah ini, otomatis nanti kan dari sini kan 53, ini tambah 9. Nanti jamnya naik ke jam 14, kemudian menitnya 3, dan detiknya ini. Ini tambah ini, otomatis kan lebih dari 60 detik ya. Nanti ditambahkan ke menit selanjutnya, gitu. Buat menghitung LAT, udah gitu aja. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung GAST dan LAST. Yang pertama, untuk menghitung dua hal tersebut, yang pertama kita itu harus menghitung UT1 yang mana dia itu sama dengan GMT. Rumusnya sama seperti yang awal tadi, jadi didapat ini, UT1 itu ini. Nah, kemudian menghitung JD atau Julian Date. Julian Date itu merupakan interval waktu dalam satuan hari yang meliputi jumlah integer dan fraksi hari. Di sini buat JD kan rumusnya udah diketahui ya. INT 365,25, Y-nya tuh buat year, tahunnya ini 2022. Kemudian INT 30,6001, M plus 1, M-nya ini tuh bulannya bulan 9. Kemudian DD ini tuh harinya tuh yaitu tanggal 29. Kemudian ini terus UT per 24. Nah, UT sendiri itu nanti dalam satuan jam ya. Kan tadi ini dapatnya ini. Nanti diubah ke koma. Nah, dapatlah ini buat Julian Date-nya dapat ini 245.985 1,772. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menghitung D. Nah, rumus untuk D yaitu JD dikurangi 245.1545. Didapatlah ini. Ini kan JD dikurangi 245 ini. Dan selesai itu. Terus kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, yaitu menghitung GMST. Nah, GMST itu rumusnya udah diketahui, ada di soal, kemudian diubah ke jam, menit, dan detik. Buat ngubah ke jam, menit, detik itu dari sini, nanti di per 86400, kemudian teman-teman bisa di ini format cell, kemudian di custom, nanti di sini tuh ketik HMMSS, dan nanti jadi sendiri kok buat GMST-nya dapat segini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung EE atau Equation of Equinox. Nah, karena di sini diketahuinya disuruhnya tuh interpolasi dari tabel atau menghitung sendiri. Nah, karena tabelnya nggak ada, di sini kita itu bisa ngitung rumusnya apa. Rumusnya yaitu ada ini. Notasi bujur ekliptika cos kemiringan ekliptika rata plus notasi kemiringan ekliptika. Nah, dapat itu semua dari mana? Di sini tuh kita langkahnya tuh bertahap. Pertama itu sebenarnya tuh nyari kemiringan ekliptika rata dulu. Buat kemiringan ekliptika rata itu ada epsilon 0. Nah, nilai dari epsilon 0 sendiri tuh ini 8. Nilainya ini. Ya. Kemudian buat selanjutnya itu kemiringan ekliptika rata, rumusnya ini. Nah, diperluin T juga. Buat T itu rumusnya ini, pakai ini.
Julian det dikurangi ini diper ini. Dapatnya segini. Kemudian yang notasi bujur ekliptika itu gini kan. Teman-teman bisa lihat kalau notasi bujur ekliptika sama notasi kemiringan ekliptika itu bisa diperoleh melalui publikasi IERS atau bisa melalui website online. Nah, di sini aku nyarinya dari website online. Jadi itu melalui perhitungan. Perhitungannya tuh cukup panjang. Jadi lebih baik pakai website ini aja. Nanti buat linknya dikirim. Notasi bujur ekliptika. Buat notasi bujur. Nah, pakainya tuh notation in longitude in RE. Teman-teman nanti masukin aja tanggalnya tuh berapa, sama bulan, tahun juga. Terus waktunya, 32. Di sini kan aku 13, 32, 10. Kemudian di compute aja. Nah, dapet nih. Buat notation and ecliptic kan. Notation and ecliptic kan longitude. Jadi dia tuh notasi bujur ekliptika. Nilainya itu min 12,755 detik. Nah, nanti buat nilainya tuh bakal berbeda-beda tergantung dengan waktu dari teman-teman. Kemudian buat notasi kemiringan ekliptika sama, itu pakai website yang tadi, pakainya tapi yang notation in oblique. Pakainya time UT ya. Jadi time UT itu yang udah teman-teman cari waktu awal ini. 63210 ini ya. Di compute aja. Nanti dapat buat notation in oblique. Dapatnya ini yang detik. Jadi 7,041. Udah, selanjutnya kita bisa ngitung buat equation of equinox-nya. Jadi, sebelumnya buat ini, kemiringan ekliptika rata, notasi bujur ekliptika, dan notasi kemiringan ekliptika itu nanti tuh harus diubah ke dalam satuan derajat dulu. Karena kan rumusnya ini pakai cos ya, jadi dia diubah ke satuan derajat dulu. Nah, nanti kan pakai rumus ini, nanti dapatnya ini. Kemudian diubah lagi ke detik buat ngitung GAST dan LAST. Nah, GAST kan rumusnya ini, yaitu GMST plus EE. GMST udah diketahui di atas, yaitu 73207, ntar ditambah sama EE ini. Kemudian LAST itu rumusnya dari GAST plus bujur lintang. GAST-nya ini, bujur lokal. GAST-nya yang ini, kemudian bujur lokalnya yang ini tadi. Udah dapat buat nilai GAST dan LAST. Buat nomor 1, sekian dari aku. Kalau ada perhitungan yang salah, teman-teman bisa koreksi sendiri ya. Selanjutnya, boleh dilanjut sama asisten yang lain. Makasih. Suara aku masuk nggak, Nat? Masuk, Rif. Oke, di sini aku bakalan bahas tugas kedua ya, teman-teman. Di sini diketahui kalau yang pertama itu ada parameter CM atau konstanta gravitasi itu 3986 sekian meter kubik per detik. Terus ada A atau setengah sumbu panjang elips. Kemudian di sini juga ada kemiringan orbit yang simbolnya I. Kemudian ada ascensio recta yang simbolnya kayak gini, kayak home. Kemudian juga ada yang argumen perigi yang bentuknya seperti omega. Kemudian juga di sini dikasih tahu TO atau epoch TO itu 29 September 2002. Terus juga ada MO atau anomali rata-rata itu 330 derajat 35 menit 40 detik. Terus juga diketahui nilai Pi-nya.
Nah, yang pertama itu ditanya hitung periode orbit T, energi mekanik, terus juga jarak dan kecepatan di perigi dan apogee, kemudian ada momentum putar dan kecepatan sudut rata-rata. Nah, yang pertama itu kita cari dulu periode orbitnya. Rumus dari periode orbit sendiri itu yaitu T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per GM kali A pangkat 3. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja parameter yang udah diketahui di soal sebelumnya. Nah, kalau aku dapatnya segini ya, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya udah dapat periode orbit, kita lanjut ke hitungan energi mekanik. Di sini, rumus energi mekanik itu ada dua. Yang pertama bisa V kuadrat per 2 dikurang GM per R, ataupun bisa pakai rumus yang deltatik dari A sama dengan min GM per 2E. Nah, energi mekanik itu yang mana? Energi mekanik itu yang simbolnya KE ini ya, teman-teman. Nah, karena di soal kita nggak diketahui parameter V, jadi kita pakai rumus yang di sini ya, teman-teman. Nah, jadi rumusnya sama dengan min GM per 2 dikali A. Jadi tinggal kalian masukin di sini ada GM itu, kemudian per 2 dikali setengah sumbu panjang. Nah, itu nanti satuannya meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kemudian buat cari jarak dan kecepatan di perigi dan di apogee ini, sebelumnya kita perlu nilai dari momentum putar. Jadi sebelum kita cari jarak dan kecepatan tersebut, kita hitung dulu nilai momentum putarnya. Nah, di sini kalian bisa pakai rumusnya ini, yang A kuadrat sama dengan GM A kali 1 kurang E kuadrat. Nah, di sini aku udah hitung, didapatkan hasilnya segini, 1,0 sekian pangkat 11 meter kuadrat per second. Nah, kalau udah nanti dipakai buat hitung jarak dan kecepatan di perigi. Nah, rumus jarak di perigi sendiri itu A dikali 1 kurang E kuadrat. Sedangkan di apogee itu A dikali 1 tambah E kuadrat. E kuadrat ini apa? E kuadrat ini nilai apa sih yang di SRG dulu? Lupa aku. Ya, pokoknya itu. Kemudian juga ada rumus kecepatan itu H sama dengan R kali V. Jadi V, yang ditanya V sama dengan H per R. Jadi tinggal kita masukin aja nilai R dari A dikali 1 tambah E kuadrat. Di sini aku udah hitung, didapatkan hasil sekitar 265.000 meter. Kemudian ada kecepatannya. Kecepatannya itu tinggal dimasukin H per R. Didapatkan sekitar 3.877 meter per second. Nah, kalau udah di perigi itu sama juga seperti yang di apogee, cuman dibalik aja. Kalau di rumus jarak di perigi itu A dikali 1 kurang E kuadrat. Nah, didapatkan hasil segini, terus juga kecepatannya juga. Nah, kalau udah kita hitung kecepatan sudut rata atau simbolnya itu N ya, teman-teman. Nah, kalian bisa pakai rumus N sama dengan 2Pi per T. Kenapa? Karena di sini rumusnya juga lebih singkat, terus juga ketiga parameter ini juga udah diketahui di soal sebelumnya. Jadi, N sama dengan 2 dikali Pi per T. T-nya apa? T-nya tadi yang periode orbit yang kita hitung di awal tadi. Nah, satuan itu nanti radian per second. Radian per second. Nah, kalau udah kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Di sini diminta buat hitung anomali MTX, anomali eksentrik, kemudian dan anomali sejati pada epok TX sama dengan T0 tambah delta T. Nah, TX-nya itu sendiri di sini udah dibilang T0 tambah delta T. Juga di bawah, di soal paling bawah itu juga diketahui untuk masing-masing mahasiswa. Delta T adalah bilangan sesuai dengan nomor urut daftar hadir kuliah dalam satuan menit waktu. Nah, di sini aku udah, misalnya aku TX-nya itu, delta T-nya itu 12 menit, jadi buat dimasukin ke soal teksnya itu, diubah ke dalam bentuk jam, yaitu dibagi 60, jadinya 0,2 jam. Nah, kalau udah, pertama kita hitung nilai anomali menengah. Nah, rumus anomali menengah itu sendiri, yaitu
M sama dengan R0 ditambah N kali TX kurang T0. Ataupun bisa E kurang E sin E. Karena di sini kita belum diketahui nilai E atau anomali eksentriknya itu, berarti kita pakai rumus di M sama dengan M0 tambah N kali TX kurang T0. Nah, kalau nggak salah di diktat ya ini, diketahui rumusnya ini nggak ada M0 ya teman-teman. Jadi kalau rumus ini dipakai kalau misalnya M0-nya itu bernilai 0 ya teman-teman. Nah, karena di sini M0-nya itu diketahui 330 derajat sekian, itu berarti kita tambahkan dengan N kali T kurang T0 ini. Nah, tinggal kita masukin ke soal, berarti M0 ditambah N yang udah kita hitung di soal nomor 1 itu kecepatan sudut rata-rata. Kemudian, karena satuannya itu masih radian per second, kan, dan kita juga butuh dalam bentuk derajat, jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat dengan dikalikan 180 per pi. Kemudian, TX tadi TX-nya itu 0,2 dikurang 0 dikali 3.600. Kenapa 3.600? Biar dari jam itu kita ubah ke dalam detik ya teman-teman. Nah, kalau udah didapatkan hasil sekitar 336 derajat. Nah, kalau udah baru kita ubah ke dalam bentuk radian, didapatkan hasil 5,8 sekian radian. Nah, kalau udah kita hitung lagi anomali eksentriknya. Rumus anomali eksentriknya itu E sama dengan M ditambah E sin E. M yang sendiri itu nilai anomali menengah yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, karena di sini di E kali sin E itu kita belum dapat nilai E besar ini atau anomali eksentriknya, jadi kita pakai pendekatan kalau nilai E itu diganti ke nilai M. Kayak gini. Jadi, M yang anomali menengah ditambah E atau eksentrisitas dikali sin, terus dikali nilai anomali menengah lagi. Nah, kalau udah kita lakukan iterasi pertama itu pakai rumus yang awal, cuman di sini di sin E-nya itu udah kita pakai nilai dari anomali eksentrik yang kita dapatin di awal. Jadi, anomali menengah ditambah E eksentris kali sin kali anomali eksentris yang kita dapat di awal. Nah, kalau udah kita hitung sekali lagi, nilai anomalinya didapatin hasilnya segini dalam bentuk radian. Kemudian kita hitung anomali sejatinya. Nah, rumus anomali sejati itu F sama dengan arkostan Y per X, karena kita belum dapat nilai Y per X-nya. Jadi, kita pakai rumus arkostan dalam kurung 1 kurang E kuadrat pangkat setengah kali sin anomali eksentrik per cos anomali eksentrik kurang nilai eksentrisitas. Nah, itu tinggal kalian masukin di perhitungannya aja. Karena parameternya semua udah diketahui, dan didapatkan hasil sekitar min 0,4 radian. Nah, kalau udah nomor 2, kita hitung buat di nomor 3. Di sini diminta hitung vektor posisi dan kecepatan satelit dalam SKO pada epok TX, serta besaran-besaran RTX, VTX, dan H. Nah, yang pertama itu kita hitung vektor posisi dan kecepatan di SKO. Nah, rumus ini untuk di vektor posisi, rumusnya ada di diktat, bisa teman-teman lihat sendiri, itu buat X sama dengan A dikali cos anomali eksentrik kurang eksentrisitas. Nah, itu kalau dimasukkan ke perhitungan seperti ini. Nah, ini kenapa nggak pakai radian lagi? Kan biasa kita ngitungnya cos radian, baru dikali angkanya. Nah, di sini karena nilai eksentrisitasnya sendiri juga udah bernilai radian, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai radian di perhitungannya. Nah, kalau udah didapatin hasil sekitar 2 jutaan segini. Nah, kalau udah buat yang di Y, itu rumusnya A dikali 1 kurang E kuadrat pangkat setengah dikali sin anomali eksentrik. Nah, itu juga tinggal kalian masukin ke perhitungan, didapatin hasil sekitar min 1065 sekian. Nah, untuk Z-nya itu bernilai 0. Kemudian buat di rumus vektor kecepatannya itu, kalau di diktat sendiri itu buat kecepatan di X, Y, Z itu ada titik di atas hurufnya, teman-teman. Nah, rumusnya itu N per 1 dikurang eksentrisitas cos anomali eksentrik dikali
min A sin E buat di X, tinggal kalian masukin aja, nanti didapetin hasil sekitar 1581 sekian meter per second. Nah, yang Y juga sama, tinggal A kali 1 kurang E kuadrat pangkat setengah dikali cos E. Sekitar 3.600 meter per second. Kalau untuk Z-nya juga sama, teman-teman. Nah, buat hitung besaran di RTX, VTX, dan H itu, pertama buat RTX ini, rumusnya itu mirip seperti mencari panjang diameter gitu, teman-teman. Jadi, nilai X, Y, Z itu kalian pangkatkan, terus kalian kuadratkan atau kalian akarkan. Nah, itu tinggal begini di rumusnya berarti akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Hasilnya sekitar 261 meter. Nah, kalau udah di VTX-nya juga sama, pakai yang di rumus vektor kecepatan, di nilai vektor kecepatan ini, tinggal kalian masukin aja. Hasilnya juga sekitar 3.932 meter. Kalau untuk rumus H, itu rumus H ini bisa kita pakai H sama dengan R dikali V. R itu pakai nilai jarak yang udah kita cari sebelumnya, sama V juga. Jadi nilai R-nya itu, nilai H-nya itu sekitar 1,027 dikali 10 pangkat 11 meter kuadrat per second. Mungkin itu aja, teman-teman. Kalau ada yang bingung, mungkin bisa ditanya langsung. Oke, mungkin lanjut aja ya. Halo, eh, mohon konfirmasinya dong, suaraku jelas nggak ya? Jelas, Sam. Oke, oke teman-teman. Selanjutnya aku mau jelasin untuk yang tugas 3, yaitu khususnya nomor 4 sama nomor 5. Nah, sebenarnya soal ini tuh kayak berlanjut gitu teman-teman. Dari nomor 1, 2, 3. Nah, nanti eh, nilai yang didapatkan dari nomor sebelumnya itu buat ngitung untuk nomor yang selanjutnya. Kayak misal tadi yang udah dijelasin sama Rizky, yang nomor 1, 2, 3. Nah, kan teman-teman udah mendapatkan nilai posisi sama kelajuan yang ada di SKO. Nah, ini sama aja kayak tadi, cuman aku bikinnya lebih simpel aja. Nah, tadi kan udah ketemu ya nilai posisi sama kelajuan yang ada di SKO. Kemudian untuk selanjutnya itu nomor 4, hitung faktor posisi dan kecepatan satelit dalam SKL pada epok TX serta besaran-besaran RTX, VTX, dan H. Nah, dari soal nomor 4 ini sebenarnya nilai SKO yang tadi udah didapatkan ini nanti akan kita transformasikan ke dalam SKL. Nah, rumusnya adalah ini teman-teman. XYZ SKL itu matriks R3 min asensio rekta dikali matriks R1 min I, kemudian dikali lagi matriks R3 min omega, baru dikaliin dari koordinat tadi yang SKU ini. Nah, kalau di aku kan karena aku dapetinnya bentuknya kayak gini, aku bagi dulu jadi ukurannya 1 kali 3. 3 kali 1 untuk posisi dan 3 kali 1 untuk matriks kelajuan atau kecepatan. Nah, sebelum untuk mencari itu, kita cari dulu nilai R3 dari main ascensio recta. Itu udah ada rumusnya juga di sini, udah aku kasih. Ada cos omega, sin omega 0, kemudian ya bisa diikutin dari matriks ini. Aku udah cari ketemu ini, kemudian untuk R1-nya ini dan R3 main omeganya ini. Nah, setelah itu baru tinggal dikaliin aja teman-teman. Sesuai dengan rumus yang ini, dikaliin ketemulah posisi dari SKL. Jadi SKU tadi ditransformasikan ke SKL. Kemudian untuk selanjutnya, untuk nyari kelajuan ini juga sama, pakai rumus yang bawah ini. Jadi nilai X dot Y dot ini Z dot ya teman-teman, X dan Z dot ini dikaliin sama nilai kelajuan yang udah kita dapatkan dari SKO ini. Nah, kalau udah kemudian dikali sama matriks yang tadi ini, kalau udah ketemu bisa kita dapetin nilai kelajuan yang mau kita cari itu.
Nah, kemudian kalau udah kan kita udah dapetin vektor posisi dan kecepatan nih, kecepatan atau kelajuan ini. Kemudian kita cari nilai R. Nilai R itu sama kayak tadi yang dijelasin Vivi pakai rumus yang bawah ini. Jadi ini kan vektor posisi ya. Sedangkan ini tuh sama aja kayak nyari panjang vektor. Panjang vektor dari vektor posisi X, Y, ini ya gampangnya tinggal di akar dari X kuadrat plus Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ketemulah nilai R ini. Kemudian selanjutnya kita nyari V. Nyari V ini sama juga, tapi pakai hasil dari ini, dari kelajuan atau kecepatan. Pakainya X dot kuadrat, Y dot sama Z dot dikuadratin, kemudian di akar. Nah, ketemulah nilai V. Nah, untuk nyari H ini beda kayak rumus nyari V tadi. Dari H ini kita harus cari komponen-komponen vektor H dulu, yaitu H1, H2, dan H3. Nilai H1 ini tuh kita bisa dapatkan dari Y kali Z dot dikurangi Z kali Y dot. Nah ini. Jadi Y dikali sama Z, kemudian dikurangi Z dikali Y. Kita dapetin ini. Kemudian nilai dari H2 itu sama Z kali X dot dikurangi X kali Z dot. Ketemulah H2, kemudian yang H3 juga sama pakai rumus yang ini. Nah, kalau udah ketemu dari ketiga komponen vektor H ini, kalian bisa cari nilai H-nya sama kayak nyari panjang vektor, yaitu akar dari H1 kuadrat tambah H2 kuadrat ditambah H3 kuadrat. Jadilah ketemu nilai R, nilai V, sama nilai H gitu teman-teman. Untuk yang nomor 4. Untuk selanjutnya nomor 5. Nah, diturunkan dari solusi nomor 3, hitunglah elemen Keplerian. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk nomor 5 ini, elemen Keplerian itu ada 6 buah ya, kalau kalian masih bingung, ini ada 6 buah, yaitu nilai A atau setengah sumbu panjang elipsoid, kemudian ada nilai E, eksentrisitas, nilai I, inklinasi, kemudian asensio rekta yang bentuknya kayak gini, terus ada argumen of J yang nilainya bentuknya kayak omega, kemudian ada anomali, bisa anomali rata, anomali eksentrik, atau anomali sejati. Nah, sama yang aku bilang kayak tadi, jadi soalnya tuh berurutan. Kan tadi kita udah nemu nilai dari H1, H2, H3 ini. Nah, nilai H1, 2, 3 ini kita pakai buat nyari nilai asensio rekta dulu. Jadi rumus asensio rekta adalah tan inverse H1 dibagi min H2. Ketemulah segini kalau aku yang hitung. Kemudian selanjutnya kita bisa cari inklinasi orbit, itu rumusnya tan inverse dikali H1 kuadrat tambah H2 kuadrat di akar, kemudian dibagi H3. Ketemu juga segini. Selanjutnya, bisa dicari juga nilai A. Ini kalian boleh bolak-balik nggak apa-apa teman-teman. Jadi misal kayak mau nyari A dulu atau nyari I dulu nggak apa-apa. Terus ini dari rumus A juga bisa ketemu hasilnya. Selanjutnya kita cari nilai E dari rumus yang ini. Ketemu hasilnya juga. Nah, selanjutnya kita cari nilai P ini. Nah, P ini juga vektor P ini adalah vektor posisi. Kita bisa cari dari R1I, kemudian R3 asensio rekta, kemudian dikali sama nilai XY, SKL yang kita dapetin tadi di sini. Nah, nilai dari R1, nilai R1 inklinasi ini bisa pakai rumus ini. Sorry aku nggak masukin, tapi bisa dilihat ya teman-teman, sama kayak ini, hampir sama kayak ini. Cuman bedanya di bagian minusnya aja tinggal dibalik aja. Kalau ini R1 min I, maka nilai minusnya tinggal dibalik yang di sini. Jadi kalau ini min sin, maka sinnya yang dibalik yang di sini. Gitu. Terus kalau udah, setelah itu kita bisa dapetin nilai P1, P2, P3 dari matriks ini ya. Dari matriks ini kita dapat nilai P1, P2, P3. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai W plus F. W plus F ini kita pakai rumus tan inverse P2 dibagi P1. Kemudian habis itu kita bisa cari juga cos E. Cos E itu A. A itu nilai dari setengah sumbu panjang dari nilai awal tadi ini. Atau bisa cari dari ini juga sama. Kemudian dikurangi nilai R. R juga
bisa dicari di sini. Nah, selanjutnya dibagi A kali E. E juga tadi udah dihitung juga atau diketahui kan ya yang ini. Nah, oke. Oh ya, R-nya itu pakai yang ini. Jadi A dikurangi R dibagi A dikali E. Nah, nanti ketemu nilai cos E atau anomali eksentrik. Nah, setelah itu kita bisa dari nilai cos E ini kita bisa dapetin nilai F pakai rumus yang ada di sini, tan inverse dikali 1 min E kuadrat pangkat setengah sin E dibagi cos E min E. Nah, baru dari nilai W plus F, terus nanti kita udah ketemu nilai F-nya, maka nilai W-nya gampang tinggal nilai W plus F ini dikurangi nilai F-nya. Ketemu nilai W atau argumen of origin-nya itu, teman-teman. Jadi ada 6 buah elemen Keplerian. Nah, di sini bisa teman-teman bandingkan nilai dari yang kita cari, nilai 6 elemen Keplerian itu dibandingin sama nilai yang kita udah ketahui ini. Nah, mungkin bisa teman-teman analisis sendiri apakah ada yang sama atau ada yang berbeda dan kenapa kok bisa beda gitu, teman-teman. Oke, mungkin dari aku untuk nomor 4 sama nomor 5 udah cukup. Bisa dilanjutin sama Aji untuk yang nomor selanjutnya. Terima kasih. Oke, mohon konfirmasinya screen-ku udah kelihatan belum ya? Udah sih. Oke, ini untuk nomor 6 ya. Soalnya itu identifikasikan epoch TA dalam bentuk jam, menit, sekon, UTC saat satelit melintas apogee dan hitung besaran-besaran RTA, PTA, dan H. Jadi besaran-besaran posisi, besaran-besaran laju, dan H. Oke, jadi sebenarnya ini kayak yang dibilangin Hawa tadi, soalnya itu berlanjut dari soal nomor berapa tadi? Yang atas pokoknya. Intinya itu secara umum, cara ngerjain itu kayak gini. Jadi kan tadi di soal diketahui epoch T0 itu berapa. Di soal diketahui epoch T0 itu 0 UTC. Kemudian kita tadi kan udah ngitung tuh nilai periode orbit sebesar ini 43.931 sekon. Nah, ini nanti pada saat epoch TA atau epoch di apogee itu tinggal kita setengah periode dari orbit ini. Gitu. Langsung aja. Jadi kita hitung dulu setengah dari periode tersebut berapa di sini. Nanti teman-teman ini ya kalau misal udah ini kan dalam bentuk second ya, nanti dikonversi jadi bentuk jam sehingga ketemu ini. Jadinya untuk epoch T pada saat di apogee itu cara ngitungnya T0 ditambah dengan setengah dari periode orbit ini. Oke, lanjut. Karena kita udah tahu T pada saat di apogee berapa, kita juga bisa ngitung dari nilai R, V, sama H. Oke, untuk ngitung ini, aku pakai anomali eksentrik aja. Sebenarnya bisa pakai anomali yang sejati, tapi sebenarnya langkah-langkahnya sama gitu. Jadi aku pakai yang anomali eksentrik. Jadi udah diketahui aja soal anomali menengah pada saat epoch T0 itu berapa. Ini 330 derajat. Nah, terus pada saat di apogee, ini kan anomali di perigee ya. Nah, pada saat di apogee, anomali M0 ini kita tambah sama 180. Nah, kalau misal nanti lebih dari 360, tinggal dikurang 360 aja. Sehingga didapatkan M0 yang di apogee itu sebesar ini, dibuat derajat desimal. Nah, setelah kita dapat M0, selanjutnya kita menghitung MT nih. Jadi nilai anomali di epoch T. Nah, cara rumusnya M0 ditambah N dikali T. T pada saat di apogee dikurangi T0. Nah, ini untuk N-nya tadi 2pi per T, terus TA-nya pakai yang ini. T pada saat di apogee, terus T0-nya pakai 0.
gitu. Nah, nanti teman-teman dapat nilai MT tuh. Nanti dapatnya itu dalam bentuk derajat, kemudian kita ubah dulu ke bentuk radian, sehingga dapatkan nilai MT dalam bentuk radian. Nah, setelah kita dapat nilai MT dalam bentuk radian, selanjutnya kita mencari itu nilai anomali eksentrik. Anomali eksentrik pada saat epok T dengan rumus MT plus E sin M MT ya. Nah, ini nanti kalau misalnya udah ketemu nilai anomali eksentriknya, teman-teman bisa iterasi minimal 2 kali gitu. Tapi buat iterasinya udah jelasin lagi ya. Nah, kan kita nanti nemu nilai E, kita bisa nilai R pada saat epok TA dengan rumus yang sama kayak tadi. Untuk komponen X, A dikali cos E min E, terus untuk Y, A dikali 1 min E kuadrat pangkat setengah dikali sin E, dan untuk Z-nya 0. Nah, untuk besaran R-nya, nanti teman-teman tinggal di ini aja, di hitungan vektor ini, X kuadrat plus Y kuadrat dikali Z, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat di pangkat setengah. Tuh. Nah, selanjutnya untuk komponen laju, ini ada X dot, nanti ini rumusnya, tinggal ini dikaliin ke ini, terus Y dot ini dikaliin ke ini, dan Z-nya 0. Dan untuk nilai V-nya juga sama, untuk besaran vektor. Nah, karena kita udah dapat nilai dari komponen R sama komponen V, kita sebenarnya bisa ngitung nilai dari komponen H. Dengan rumus, kita perlu ngitung dulu H1, H2, sama H3. H1 itu Y dikali Z dot, min Z dot, min Z dikali Y dot, dan seterusnya ya, ini. Nah, nanti untuk nilai H-nya, kayak tadi, akar dari H1 kuadrat plus H2 kuadrat plus H3 kuadrat. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin ini untuk di Excel-nya nanti kayak gini, kira-kira. Jadi kita ngitung dulu nilai dari, nilai dari epoknya itu berapa, nilai dari T-nya. Kayak tadi, setengah dari periode orbit, terus kita bikin jam, dalam bentuk nanti dalam bentuk desimal jamnya. Nanti epok T0-nya tetap 0, dan untuk min anomali atau M0-nya di apogee itu tinggal teman-teman tambah 180, terus dikurang 360, karena nilainya kan nanti lebih dari 360 ya. Nah, udah, terus kita nanti ngitung nilai MT-nya, min anomali di apogee tadi, dengan rumus M0 plus N dikali T min T0. Ini untuk T-nya, ini untuk T0-nya. Tuh. Nah, ini kan dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk degrees. Nah, nanti teman-teman bisa ubah ke bentuk radian dikali pi per 180. Nah, udah tuh dapat, kita bisa ngitung anomali eksentrik ini dengan rumus kayak tadi. Untuk anomali eksentrik rumusnya itu MT gitu. Nah, setelah kita dapat anomali eksentrik, selanjutnya kita iterasi minimal 2 iterasi ya teman-teman, sehingga dapatkan nilai anomali eksentrik yang telah diiterasi sebanyak 2 kali. Nah, udah tuh kita dapat nilai anomali eksentrik. Selanjutnya kita bisa ngitung nilai dari R dalam komponen X, Y, Z dengan rumus ini. Itu nanti untuk R-nya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat di pangkat setengah. Terus lanjut ngitung V, X dot, Y dot, Z dot, ini rumusnya. Dan nanti juga sama, akar dari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat. Yang terakhir kita bisa ngitung dari H, nilai H-nya itu, dengan rumus ini. Oke, untuk nomor 6 itu lanjut. Untuk nomor 7 ini cuma ngisi aja ya dari nilai-nilai yang kita udah dapatin dari soal-soal di atas. Tinggal teman isi aja. Ini nilai UTC-nya, terus ini nilai X, Y, Z, ini nilai posisinya ya. Posisinya, terus X dot, Y dot, Z dot, ini nilai lajunya. Terus ini nilai besaran-besaran vektornya. Gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja ya teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, aku minta konfirmasinya apakah share screen itu sudah kelihatan? Udah, Halo? udah. Oke, jadi
Aku mau jelasin yang nomor terakhir yaitu nomor 8. Di nomor 8 ini tuh soalnya gambar posisi satelit di bola langit pada epok TX, terus tunjukkan sumbu-sumbu koordinat SKO dan SKL serta elemen Keplerian I, Ascensor Recta, dan Omega atau argumen of origin. Nah, kan kita tadi dari nomor 1 sampai nomor 7 udah bisa mendapatkan nilai dari koordinat SKO, SKL, tadi juga kita cari kelajuan, cari posisi, kemudian ada cari elemen Keplerian dari SKO atau SKL ini kan. Selanjutnya kita disuruh buat gambar posisi satelitnya itu. Nah, caranya yang pertama itu bisa, bentar teman-teman. Oh ya ini, udah. Jadi gambar lingkaran dulu, bundar, boleh. Selanjutnya gambar garis putus-putus buat membantu teman-teman. Nah, kita kasih posisi 0. Terus gambar juga selanjutnya ada apa ini namanya? Ekuator. Nah, ada ekuator, gambar ekuator. Selanjutnya kita bisa gambar sumbu-sumbu SKL-nya dulu. Y-nya itu ke arah kanan, kemudian ada X, dan ada Z yang arahnya ke atas. Kemudian selanjutnya ada asensio rekta sepanjang, kalau dari sini bisa dilihat 60 derajat. Jadi dari nilai X ada asensio rekta sepanjang sebesar 60 derajat. Selanjutnya, nah asensio rekta ini tuh sama aja kayak ascending node. Terus gambar juga garis yang berlawanan itu namanya descending node. Nah, dari asensio rekta ini kemudian bisa didapatkan gambar lagi untuk kita bisa mendapatkan koordinat sumbu koordinat X dari SKO. Nah, selanjutnya dulu, nah ini tuh nilai dari inklinasi atau nilai I. Sama kayak yang di data itu, pokoknya gambarnya itu kira-kira aja teman-teman. Kayak misalnya 60 derajat, berarti ya kira-kiranya kalau 60 itu segini. Gitu. Terus selanjutnya, nah untuk mendapatkan posisi koordinat sumbu X koordinat dari SKO, kita bisa dapetin dari tadi yang kita udah dapatkan dari asensio rekta, kemudian kita tarik ke atas sebesar argumen of origin. Nah, ini tuh nilainya 1,2 ini itu masih dalam bentuk radian. Nah, harus diubah dulu ke derajat dikali 100 dikali pi per 180. Nah, terus kita bisa mendapatkan nilai X dari SKO-nya. Selanjutnya, kita bisa dapat juga nilai Z dari SKO dengan menarik sejauh I atau inklinasi tadi dari ZSKL. Nah, dari ZSKL ini kemudian bisa ditarik I derajat untuk mendapatkan nilai ZSKO. Nah, selanjutnya untuk nilai Y-nya sendiri itu menggunakan aturan tangan kanan, karena udah X diketahui, Y diketahui, maka Z-nya akan tegak lurus, diketahui juga nilai Y-nya. Oke, selanjutnya dari nilai Y ini, kita bisa dapat, selanjutnya dari XSKO, kita tambahkan lagi nilai F. F juga ini masih radian, jadi harus diubah ke derajat, sejauh berapa derajat. Kemudian kita bisa dapatkan nilai koordinat satelit dari argumen of origin ini ditambah dengan nilai F atau anomali sejati. Nah, itu dapatlah kita posisi satelit yang ada di sini. Jadi nilai S ini adalah nilai posisi satelit dalam di bola langit yang ditunjukkan dengan sumbu-sumbu koordinat SKO dan juga SKL. Terus ditambah juga ada elemen Keplerian I, ada ascensor rekta sama argument of origin. Itu teman-teman. Mungkin sekian dari aku dan teman-teman asisten lain. Apakah dari teman-teman 21 ada yang mau tanya?
Oke, Aku isi karena nambahin bentar, Hau. oh ya boleh boleh. Isi nambahin yang punyaku, yang nomor 6, sorry. Oke, aku stop share ya. Oke. Oke teman-teman, izin ini ya menambahkan. Jadi intinya untuk yang nomor 6 itu perhitungan untuk mencari nilai R, V sama H-nya itu sama kayak nomor-nomor sebelumnya. Cuma di sini teman-teman perlu untuk mencari nilai T-nya dulu. Nah, nilai T di apoji. Nah, tadi kan di awal udah dihitung ya nilai periode pada saat itu di nilai periode waktu yang dibutuhkan untuk yang dibutuhkan satelit untuk berangkat dari perigi kembali ke perigi lagi kan. Nah, otomatis untuk waktu dari perigi ke apogee kan tinggal setengah dari periode itu ya. Nah, nanti makanya untuk nilai epoch T ini, nilai epoch T di apogee tinggal teman-teman tambah aja nilai T0 plus setengah dari nilai periode tersebut gitu. Untuk perhitungan ke bawah sama, oh ini nih satu lagi untuk nilai anomalinya, untuk anomali menengahnya juga teman-teman perlu untuk ditambah 180 derajat karena apa? Karena jarak dari perigi ke apogee itu 180 derajat gitu. Itu sih yang perlu diperhatiin dalam menghitung soal nomor 6 ini. Yang paling penting ini nilai M0 sama nilai T-nya gitu. Aku izin nambahin nomor 3. Bener ya, teman? Buat soal nomor 3 tadi, di sini kan diminta buat cari besaran-besaran nilai R, V, sama H. Nah, untuk nilai H tadi itu, rumusnya pakai yang rumus yang Aji sama Hawa udah jelasin sebelumnya, itu yang pakai rumus yang ada dot-dotnya ini ya, teman-teman. Nah, berarti dicari dulu nilai H1, H2, sama H3, kemudian baru di akar kodratkan. Nanti hasilnya itu bakalan sama seperti nilai H yang kita cari sebelumnya di soal nomor 1. Oke, itu aja sih teman-teman. Makasih. Oke, gimana Natasha? Aku udah, Rizky udah, Aji juga udah nih. Mungkin aku balikin ke Natasha aja. Baik. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin oke. Mungkin sekian tutor dari kami. Kalau oke, ketik 1 jika aman. Teman-teman boleh ketik 1 nih. Yuk, mana responnya yuk? Ketik 1 jika aman. 1. Ya, oke. Oke, cakep. Oke, makasih responnya teman-teman. Jadi udah aman ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau saat ngerjain soal udah nemuin kebingungan bisa hubungin kita. Terus makasih waktunya udah ikut tutor pada malam hari ini. Jangan lupa presensi juga. Ini sih buat pengumpulan, deadline pengumpulannya nanti itu buat kelas A itu tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 apa 8 hal kelas A? Tanggal 7 Nat, 2359. Kelas A tanggal 7, 2359. Kalau kelas B itu tanggal 9, 2359. Aku lupa antara tanggal 8 atau 9.
Nanti kita infoin lebih lanjut. Makasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih semua. Terima kasih semuanya.